Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja dari LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon, perkenalkan saya Muhammad Haikal Amin, mahasiswa dalam PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 dengan NIM 230673170 LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk membuat video pembelajaran uji kinerja pada hari Selasa 5 Maret tahun 2024 dengan mata pelajaran IPAS kelas 5 tema Indonesiaku Kaya Raya dengan pokok materi letak geografis dan peta Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabrak, kita kebandrak. Jabrak. Silakan ketua kelas memimpin hari ini memimpin berdoa. Sendiri. Memberi salam. Selamat pagi Pak Guru. Kembali. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa mulai. Selesai. Kelas 5. Siap. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semua hebat. Hebat. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siap mengajari kami semua. Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, tepuk tangan hari ini. Oke. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, hari ini kita mulai pembelajaran tentang peta dan letak geografis. Kemarin sudah dibahas tentang peta. Apa itu peta dan apa itu letak geografis. Kita untuk mengulanginya, sebelum kita mengulangi pembelajarannya, hari ini disiapkan untuk menyanyikan lagu nasional. Mbak Reva, silakan dipimpin untuk berdoa. Dipimpin untuk menyanyikan lagu nasional. Siap, Kak. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Oke, aku mau tanya, hari ini kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Kenapa ya kita setiap pagi disuruh menyanyikan lagu nasional? Ya, sila. Iya, bukti cinta kita terhadap tanah air. Good. Sekarang materi yang kemarin tentang peta dan letak geografis Indonesia. Kita
kita ulangi materi yang sebelumnya tentang peta. Kaitannya tentang lagu nasional dari Sabang sampai Merauke, mengenal peta Indonesia dan letak geografis Indonesia. Oke. Sebelum kita mulai, Pak Guru akan menerangkan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuannya yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati gambar peta Indonesia, kalian dapat menelaah informasi dari sebuah peta dan letak geografis dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati slide, kalian dapat membuktikan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta kekayaannya dengan benar. Nanti kalian setelah berdiskusi, kalian mempresentasikan hasil gambar dari peta kalian dan terangkan tentang peta pulau tersebut. Jelas? Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, ini namanya gambar negara apa? Ya, ini gambar negara apa? Gambar negara apa? Indonesia. Kok kamu tahu ini adalah gambar negara Indonesia? Dari mana? Dari mana? Dari judulnya. Nah, di dalam peta terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama ini ada judul. Judulnya ini apa? Peta wilayah kedaulatan dan nasional Republik Indonesia. Ini adalah gambar peta Indonesia. Ada judul. Ya, terus ada apa lagi kemarin? Ada arah mata angin. Arah mata angin kemarin ada apa saja? Yang kalau di atas itu huruf O, yang artinya utara. Kalau yang S bawah selatan. Kalau yang T timur. Kalau yang B barat. Terus selain ada judul, ada arah mata angin, ada legenda, ada simbol. Kita perjelas satu persatu. Apa itu judul dan apa itu yang lainnya. Nah, pengertian peta dulu. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Ada skalanya. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital. Yang tadi yang Pak Guru tayangkan itu adalah peta digital yang di layar komputer, itu digital. Kalau yang konvensional berarti dalam bentuk ada dua. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani yaitu mappa, yang berarti taplak atau kain penutup meja. Nah, itu dari bahasa Yunani pengertian dari peta. Sekarang bagian-bagian peta. Yang pertama ada judul peta, yang tadi yang paling atas sendiri, yang di tengah. Peta Negara Republik Indonesia. Nah, judul peta itu yaitu artinya apa? Dalam setiap peta perlu ada judul untuk menginformasikan jenis peta tersebut. Kalau tadi yang Pak Guru tayangkan tentang peta Indonesia, kalau Pak Guru menggambarkan peta Malaysia berarti judulnya apa? Peta Malaysia. Kalau Pak Guru menggambarkan negara benua Eropa misalkan, berarti judulnya apa? Peta benua Eropa. Jelas? Bagian peta yang pertama ada judul, yang kedua ada arah mata angin. Arah mata angin sebagai alat bantu untuk menentukan arah mata angin dari peta yang tadi Pak Guru bilang. Seperti ini. Ini ada U, S, T sama B. U itu selalu ada di atas, yaitu yang keterangannya apa? U utara. Kalau S selatan, T timur, dan B barat. Nah, itu arah mata angin. Yang ketiga ada skala perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan yang sebenarnya.
Dalam peta di atas tertulis skalanya 1 berbanding 425.000. Yang artinya apa? Setiap 1 cm dalam peta mewakili 425.000 cm atau 4,25 km dalam keadaan aslinya. Nah, itu namanya skala, ada biasanya di bawah, ya tadi di bawah itu ada skalanya, harus ada skalanya, jadi biar tahu ukuran atau suatu luas negara tersebut atau kota tersebut. Yang keempat ada apa? Simbol. Tanda pada peta untuk mewakili kondisi sesungguhnya. Contohnya simbol gunung. Biasanya lambangnya seperti apa kalau gunung? Apa? Segitiga. Kalau segitiga hitam biasanya gunungnya mati. Kalau segitiganya merah berarti gunungnya aktif. Yang kelima yaitu legenda, menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta atau bisa juga pada gambar lainnya. Terus yang keenam ada peta sisipan. Peta yang lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Terus yang ketujuh tata warna, penjelasan simbol warna sebagai penggambaran keadaan tempat. Biasanya kan kalau pulau yang banyak hutannya warnanya hijau, tanda-tanda gitu ya. Terus warnanya apa? Itu menandakan suatu tempatnya dengan menggunakan simbol warna. Terus yang terakhir, misalkan keadaan tempat seperti warna biru untuk menggambarkan wilayah perairan, hijau untuk dataran rendah, kuning kecoklatan untuk dataran tinggi. Nah, itu untuk menunjukkan suatu wilayah, negara atau kota dengan penggunaan tata warna. Lanjut, nah pengertiannya ini tentang legenda. Legenda umum. Ini ada tanda kotak, terus di dalamnya ada titik, warnanya merah. Ini menandakan tentang ibu kota negara. Kalau ibu kota negara Indonesia apa ya? Jakarta, pinter. Kalau kotak terus tengahnya merah itu menandakan ibu kota provinsi. Nah, kayak kita tinggal di provinsi mana? Jawa Tengah, ibu kotanya Semarang. Terus ada lagi batas negara, batas provinsi. Nah, ini adalah bagian dari legenda. Nah, bagian peta sudah selesai. Sebelum kita masuk ke letak geografis, nah, Pak Guru mau menampilkan sebuah video dulu. Silakan perhatikan. Wilayah negeri khatulistiwa Indonesia. Indonesia terletak di antara 6 derajat bintang utara, 11 derajat bintang selatan. Oke, tadi kita belajar tentang peta. Sekarang tentang letak geografis. Setelah kalian melihat tayangan video, ini adalah gambar negara Indonesia. Nah, secara luas. Tadi Indonesia dari mana sampai mana ya? Dari Sabang, Merauke. Sabang ini ada di Pulau Sumatera, di Aceh, sampai Merauke ada di Papua. Nah, perbatasannya apa saja tadi? Ada utara, ini ada negara Malaysia, Singapura, terus Brunei Darussalam. Ini apa lagi? Negara apa ini? Filipina. Terus sebelah timur ada Papua Nugini. Di sebelah selatan ada negara Australia. Terus di sebelah baratnya ada negara India. Indonesia diapit 2 samudra apa saja ya? Samudra India ini sebelah sini dan Samudra Pasifik. Diapit 2 benua apa saja? Benua Asia dan benua Australia. Negara Indonesia diapit 2 benua, benua Australia dan benua Asia. Terus diapit 2 samudra, Samudra Hindia sama Samudra Pasifik. Sekarang Pak Guru mau tanya,
Apa pengaruhnya atau dampak dari letak geografis Indonesia? Dampak positif dan dampak negatif. Nah, sekarang kita ke dampak positifnya dulu. Letak Indonesia berdasarkan tadi geografisnya dari Sabang sampai Merauke, diapit 2 samudra, diapit 2 benua. Dampak positif. Yang pertama, yuk, ada yang bisa menjawab dampak positifnya? Yang pertama, ya Mas Hafiz. Apa Mas Hafiz? Berinteraksi dengan negara lain. Untuk berinteraksi dengan negara lain. Oke, sekarang dampak positif yang kedua apa ya? Iya, Mbak Aya. Memiliki kekayaan budaya. Memiliki kekayaan budaya. Terus ada lagi nggak dampak positifnya yang ketiga? Ya Mas Febri. Sumber daya alam yang melimpah. Oke. Sekarang kalau ada dampak positifnya, berarti harus ada dampak negatif dari suatu letak geografis negara tersebut. Kita bahas negara Indonesia, letak geografisnya, dampak negatifnya ada enggak? Ada. Oke. Kalau ada berarti yang pertama apa? Ya Mas Krisna. Rentan mengalami gempa bumi dan gunung api meletus. Terus kalau yang kedua ada enggak? Ya, ancaman tsunami. Terus yang ketiga ada? Ya, Mbak Devi. Perubahan iklim. Kamu tinggal di mana coba? Jawa Tengah. Kotanya? Pemalang. Nah, sini. Pemalang kalian bisa terbang ke Jakarta atau ke Aceh. Bisa pakai pesawat dari Jakarta. Kamu ke Jakarta dulu pakai kereta api. Atau ke Papua bisa. Jadi alat transportasi bisa berpengaruh dengan dampak positifnya. Punya darat, punya laut, dan punya udara. Sekarang dampak negatifnya, rentan mengalami gempa bumi dan gunung meletus. Wilayah Indonesia ini adalah negara yang terkenal dengan Ring of Fire atau cincin api, yang dimana punya lempeng yang ada di dasar laut. Suatu waktu bisa bergerak menjadikan gempa bumi dan gunung meletus, terus terjadi ancaman tsunami. Tsunami kan dari ombak laut ya, yang bisa ke daratan. Yang ketiga, perubahan iklim. Keempat, pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah. Karena kita wilayahnya banyak gunung yang aktif, tanahnya subur, itu mempengaruhi sumber daya alam yang banyak terus dieksploitasi secara berlebihan. Itu tidak boleh. Ini dampak negatifnya. Harus dimanfaatkan dengan cara bijak sana pintar. Yang kelima, budaya asing yang mendominasi. Karena kita bertetanggaan, budaya asing bisa masuk ke negara kita. Itu dampak negatifnya. Apalagi kalau kalian yang biasanya anak perempuan suka lagu-lagu yang sekarang lagi hits apa? Koreaan. Nah, itu dampak negatifnya. Sekarang letak geografisnya. Kita lanjut. Letak geografis. Indonesia adalah negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara dengan berbagai keunikannya yang dimilikinya. Negara ini terdiri dari 17.000 pulau, baik besar maupun kecil. Sampai sekarang pun ada pulau yang belum dikasih nama, saking banyaknya. Dan memiliki garis pantai yang sangat panjang mencapai
54.000 kilometer. Letak geografis Indonesia itu memiliki perbatasan. Yang pertama sebelah utara. Utara itu berarti sebelah atas. Ingat, sebelah atas adalah utara. Sebelah utaranya Indonesia ada negara apa ini? Apa saja? Singapura, Laut Cina Selatan, terus ya, dan Samudra Pasifik. Kalau wilayah sebelah selatan perbatasan dengan apa? Dan Australia. Kalau sebelah timurnya? Yang terakhir sebelah baratnya? Iya, benua Asia dan Samudra Hindia. Lanjut. Nah, kalau ada letak astronomis, ada letak geografis, juga ada letak astronomis. Letak astronomis wilayah Indonesia adalah letak suatu wilayah jika digambarkan pada peta. Letak astronomis Indonesia memiliki wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara. Garis lintangnya itu 6 derajat sampai 11 derajat lintang selatan, serta 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Makanya Indonesia memiliki 2 musim. Musim apa saja? Penghujan dan musim kemarau. Pinter. Nah, keberagaman kenampakan alam. Tadi ada 5 pulau yang ada di Indonesia, 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Pak Guru mau tanya, pulau-pulau tadi letaknya di mana ya? Kalau ini namanya pulau apa? Pulau apa? Pulau Sumatera. Letaknya dekat apa ini? Negara Malaysia. Ini Pulau Sumatera. Kalau ini Pulau Jawa yang kalian tempati. Sekarang Pak Guru mau ngasih tugas. Nanti kalian berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Silakan kalian memilih kelompoknya masing-masing. Tugasnya yang pertama yaitu kalian mengerjakan LKPD yang pertama, menjawab pertanyaan dari soal ini. Yang kedua, silakan kalian menggambar pulau besar ini yang ada di papan. Pulau besar yang ada di Indonesia. Kalian bebas mau pilih pulau besar yang mana? Mau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi atau Papua. Serta kalian cari kondisi geografisnya dari masing-masing pulau. Jelas? Hanya satu pulau saja kalian menggambar dan cari informasinya di buku cetaknya kalian. Luasnya berapa, batasnya utaranya mana saja, terus datarannya apa saja, pantainya namanya apa saja, gunungnya namanya apa saja. Oke, jelas? Bisa? Ya. Tugas kalian hari ini adalah LKPD-nya yang pertama ini. Nanti kalian membuat peta pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Pak Guru kasihkan lembar buku gambar potongan ini. Silakan kalian gambar pulau yang kalian minati. Mau Sumatera boleh, Jawa boleh, Kalimantan boleh, Sulawesi boleh, dan Papua juga boleh. Digambar di sini. Nanti kalian jawab tugasnya di sini. Oke? Nanti kalian diskusi dan maju mempresentasikan hasil gambarnya kalian dan letak geografisnya. Siap? Oke. Ketuanya, kelompoknya sudah ditentukan? Sudah. Silakan maju. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 silakan diambil.
Kelompok 2. Oke, kesepakatan untuk mengerjakan sampai jam berapa menit? 20 menit. Oke, 20 menit. Silakan kalian kerjakan tugasnya LKPD pertama dan LKPD kedua. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, siapa saja, terus kelas. Oke, dan juga di tugas kedua LKPD-nya jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor absennya. Silakan dikerjakan. Kalau sudah, nanti kita maju berdasarkan wheel of name. Pakai roda berputar. Yang maju nanti kalian presentasikan tugas pertama dulu, LKPD pertama. Kita mulai, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Siap untuk maju yang pertama. Kelompok 3, kelompoknya siapa tadi? Mas Krisna. Oke, siap? Pertanyaannya, negara yang berbatasan dengan Indonesia yaitu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Oke, terus nomor 2. Indonesia di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia di antara samudra yaitu benua Asia dan benua Australia. Sekolah kecil yang ada di perairan Indonesia yaitu Sekian dari penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang mau mengomentari kelompok 3 majunya tadi? Silakan. Oke, Mbak Aya. Kelompok 3 Kelompok 3 sudah bagus dan sudah tepat dalam menjelaskannya. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke. Kelompok 3 sudah bagus dalam mempresentasikan dan menjawabnya juga sudah tepat. Sekarang lanjut berikutnya. Kelompok berapa? 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang mau berkomentar untuk penampilan dari kelompok 1? Ya, Mas Edi. Kelompok 1 sudah bagus mempresentasikannya dan jawabannya betul-betul. Oke, kelompok 1 sudah bagus dalam mempresentasikan dan jawabannya betul semua. Oke, sekarang tugas yang kedua. Silakan siap untuk maju. Kelompok 4. Silakan kelompok 4 tadi siapa? Kelompoknya Mbak Devi. Oke. Gambarnya pulau apa ini? Pulau Papua. Oke, silakan jelaskan letak geografis dari Pulau Papua tersebut. Yuk, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Kamal Sari. Dan saya belum kenal dari Kami akan mempresentasikan hasil tugas 2. Menggambar pesta Pulau Papua. Ya, silakan dijelaskan peta Pulau Papuanya, letak geografisnya yang sesuai di pikiran kedua. Luasnya berapa Pulau Papua? Yang keras. Terus ada luas, terus ada batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru punya sebuah permainan yaitu word wall, di mana permainan tersebut kalian menjawab dari sebuah pertanyaan tentang letak geografis. Nah, ada 5 pertanyaan. Silakan yang mau menjawab soal nomor 1. Oke, Bagas, silakan maju, Gas. Jawab nomor 1. Apa nomor berapa, Gas? Nomor 1. Nomor 1 di pecet. Nomor 1-nya. Oke, keluar soal. Baca, Gas. Angka angin Adalah satu unsur peta yang menunjukkan bukan apa, Gas? A, B, C apa D? Yang B. Silakan dipecet. Betul atau salah? Oke, betul. Tepuk tangan untuk Bagas. Nah, sekarang yang kedua, yang mau maju nomor 2. Mbak Dini, silakan Mbak Dini. Nomor berapa Mbak Dini? Nomor 2, silakan dipecet. Papanya nomor 2. Oke, keluar soal apa itu? Silakan dibaca. Ya, yang berbatasan dengan Filipina adalah pulau yang mana? Coba dipecet. Sulawesi, betul atau salah? Betul. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Dini. Terakhir, yang kelima. Oke, Mbak Ainul. Disentuh layarnya nomor 5. Oke. Keluar apa itu? Pada bagian sebuah peta kita dapat mengetahui yang Oke, judul peta. Betul. Tepuk tangan untuk Mbak Ainul. Nah,
kita sudah belajar. Untuk tugas berikutnya silakan kalian kerjakan soal diisi nama, kelas, dan nomor absen. Nanti tugasnya, petanya nanti dikumpulkan ke Pak Guru. Ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan Mas Egi, ketua kelas, dikumpulkan semuanya. Oke, terima kasih. Hari ini pembelajaran selesai tentang peta dan letak geografis. Peta adalah kondisi di mana suatu bidang asli digambar dalam sebuah kertas. Terus bagian-bagian peta tadi ada apa saja? Ada judul, legenda, simbol, arah mata, angin, serta tata warna. Terus ada lanjutan lagi tentang letak geografis Indonesia. Indonesia diapit dua benua. Benua apa saja? Australia dan benua Asia. Diapit oleh dua samudra. Samudra apa saja? Samudra Hindia dan Pasifik. Diapit dengan beberapa negara yang sebelah utara. Negara apa tadi? Malaysia, Brunei Darussalam, terus Singapura. Hari ini bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Oke, sangat menyenangkan. Yang dari pembelajaran dari peta sampai selesai, kesulitan apa yang kalian alami dari pembelajaran tadi? Saat menggambar peta. Terus bagaimana kalian mencari solusinya untuk menyelesaikan tugas tadi? Mengerjakan bersama-sama. Pintar, mengerjakan bersama-sama. Oke. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa, dipimpin sama ketua kelas Mas Egi. Silakan siapkan.